Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya pribadi menyambut baik langkah-langkah Presiden Prabowo untuk semakin maju dalam hal pemberantasan korupsi. Eh, ya walaupun pidatonya menurut saya sudah nilai 10, tapi pelaksanaannya masih jauh, masih di bawah. Nah, eh, ini saya eh, ya tindak lanjut dari pemberantasan penertiban tambang, sawit, penertiban korupsi terutama di Pertamina, yang sudah menjerat apa namanya uh, Reza Khalid yang tidak pernah disentuh oleh rezim manapun. Kemarin beberapa hari lalu uh, Presiden Prabowo menyatakan sudah memerintahkan BUMN bersih-bersih dan beliau menyatakan saya akan kirim kejaksaan dan KPK ke BUMN untuk membersihkan BUMN dan butuh 2 sampai 3 tahun. Beliau berasumsi berdasarkan perhitungan bahwa ini ada masalah besar di BUMN karena asetnya sekitar 16.000 triliun, tapi untungnya itu jauh di bawah standar-standar internasional. Nah, sehingga menduga bahwa ada masalah di dalam pengelolaan BUMN. Dan saya pikir ya memang ada masalah. Nah, menurut saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden agar dalam pembersihan BUMN itu diberikan prioritas yang penting-penting dan jumlahnya besar. Ada 5 hal yang ada 5 aspek, ada 5 bidang yang menurut saya perlu diprioritaskan dalam pembersihan dan penertiban BUMN. Pertama adalah kerjasama BUMN dengan swasta. Yang kedua adalah pembelian kredit jumbo kepada oligarki oleh bank BUMN. Yang ketiga adalah pembelian ruas tol dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah pelepasan aset BUMN. Yang kelima adalah pelepasan aset, kong kali kong aset terhadap aset-aset hasil ciptaan BPPN yang dikelola oleh BUMN. Ya juga terhadap aset-aset yang ada dikelola dikerjasamakan dengan KSO jangka panjang seperti Hotel Indonesia dan lain-lain. Nah, terkait dengan kerjasama BUMN dengan swasta, ini banyak sekali sebenarnya yang perlu diaudit karena saya paham betul bahwa sebagian besar kerjasama seperti ini adalah hasil daripada kong kali kong tanda kutip antara penguasa dengan pengusaha. Nah, kita contohlah umpamanya harus diaudit adalah kerjasama Telkom dengan Goto. Ini kita tahu Goto siapa. Ini dekat sekali dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang itu banyak sekali yang dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu yang dekat kekuasaan. Seperti umpamanya di Maluku, Wadebai, itu aneka tambang. Saya yakin itu adalah pemaksaan kerjasama Cina dengan lokal. Kita tahu lokalnya siapa, pemiliknya adalah bintang-bintang. Di lahan-lahan, pengambilan lahan-lahan tambang di demikian juga kerjasama tambang di apa namanya di Kalimantan, kemudian di berbagai tempat, kemudian kerjasama tambang untuk memproduksi baterai dan lain itu harus diperiksa semua, apakah ada intervensi ke dalamnya. Nah, kemudian kerjasama tentang pelabuhan, kerjasama dengan pengelolaan bandara, pengelolaan aset pelabuhan. Sebagai informasi bahwa yang ribut tentang pagar laut di Tanjung Priok itu adalah swasta yang bekerja sama dengan BUMN. Itu harus diperiksa karena saya agak paham siapa di balik kerjasama itu. Itu harus diperiksa. Nah, agar semua kerugian-kerugian negara ini dikembalikan ke negara. Perlu Bapak tahu bahwa Bapak Ibu tahu bahwa umumnya kalau kerjasama dengan swasta itu adalah BUMN-nya dikasih tulangnya dan dagingnya diambil oleh swasta. Dan swastanya adalah orang-orang yang dekat kekuasaan. Nah, ini harus diperiksa semua dan dibersihkan semua oleh Presiden Prabowo. Kita tidak berarti mau memutuskan kontrak, tapi kalau ditemukan bahwa ini merugikan BUMN, maka revisi kontraknya harus direvisi agar keuntungan juga dinikmati oleh BUMN.
Nah, yang saya katakan tambang tadi, pelabuhan, kemudian bandara, kemudian kerjasama seperti Goto dan lain-lain. Yang kedua tadi adalah pemberian kredit jumbo ke oligarki. Nah, pemberian kredit ini ya biasanya oligarki ini menjadi kaya karena dapat izin dapat aset dari pemberian izin oleh pemerintah atau penguasa. Kemudian setelah dapat itu dia minta kredit ke bank dengan prioritas yang sangat tinggi. Bahkan yang berbagai terjadi itu adalah paket kreditnya melebihi kebutuhan, jadi tidak perlu dipakai semua ada untung. Yang kedua, jaminannya jauh di bawah dari bawah standar. Dan yang ketiga adalah bunganya juga jauh lebih rendah dari yang lain. Nah, itulah juga harus diperiksa 10 tahun terakhir. Direksi bank yang melakukan hal tersebut harus diberikan sanksi. Kemudian juga terhadap konglomerat oligarki yang mendapatkan fasilitas seperti itu juga harus mengembalikan ke negara. Yang ketiga adalah pembelian kerja ini dalam hal pembangunan infrastruktur. Ini harus diperiksa pembelian ruas-ruas tol oleh milik swasta kepada BUMN yang menyebabkan BUMN konstruksi bangkrut semua karena pembelian, salah satunya adalah pembelian ruas tol milik swasta yang hanya izin tapi dibeli BUMN tanpa lelang. Tanpa lelang, dan kita tidak tahu bagaimana negosiasinya. Itu sangat-sangat mahal. Itu harus diperiksa. Yang kedua adalah diperiksa pembebasan lahan ruas tol oleh BUMN. Kenapa? Karena sejak Presiden Joko Widodo, biaya konstruksi jalan tol itu naik 3 kali lipat. Lebih dari 3 kali lipat. Dari dulu sekitar 80 miliar per kilometer. Sekarang 240 sampai 300 miliar per kilometer. Itulah menyebabkan biaya pembayaran tol makin mahal. Ini harus diperiksa siapa pembebasan lahannya, karena saya paham pembebasan lahan ini ada koordinatornya. Ini harus diaudit juga pembebasan lahan jalan tol. Temukan juga bandara, pelabuhan, PSN. Ini juga pemberian proyek strategis nasional yang diberikan itu juga harus diperiksa oleh Presiden Prabowo. Yang keempat adalah pelepasan aset BUMN, terutama tanah di PT Perkebunan Nusantara, kereta api, di kehutanan itu harus diperiksa semua, pelabuhan, kemudian pantai, HPL, HGB itu harus diperiksa semua, termasuk Inhutani yang sudah bubar itu harus diperiksa semua. Itu dilepaskan kemana tanahnya, karena ini mafia tanah itu bekerja sama untuk mengambil tanah-tanah di BUMN. Ini saya berharap bahwa Pak Prabowo betul-betul tegas. Saya berharap jadikan Sumatera Utara sebagai lokasi contoh penertiban perampasan aset oleh pihak-pihak tertentu lewat mekanisme hukum, lewat mafia tanah. Itu Pak Prabowo jadi pelepasan aset itu harus diperiksa. Yang kelima adalah pelepasan aset sitaan ex BPPN. Ini banyak sekali yang bekas perbankan, dan saya pikir Pak Prabowo juga pernah membeli aset seperti ini tapi dengan harga di atas di atas sebenarnya itu aset ex BPPN dari Kiani Kertas milik Abu Rizal Bakri yang sebenarnya milik Bob Hasan yang sebenarnya merugikan, tapi demi nasionalisme Pak Prabowo membeli. Dan aset-aset seperti ini banyak sekali yang terjadi di berbagai daerah, dan kong kali kong mereka, saya pikir di wilayah Lampung ada luas sekali, saya nggak usah sebutkan namanya. Di wilayah pantai utara Jakarta juga ada luas sekali ex-BPPN, dan sekarang udah berpindah tangan kepada pihak-pihak swasta lewat kong kali kong dengan pemilik aset sebelumnya. Ini harus diaudit semua. Jadi Pak Prabowo, saya ulangi lagi bahwa dalam rangka pembersihan BUMN, Bapak sebaiknya menugaskan konsentrasi, saya ulangi, ke 5 hal, yaitu kerjasama BUMN dengan swasta. Yang kedua, pemberian kredit jumbo ke oligarki. Yang ketiga, pembelian aset-aset kerjasama BUMN dalam rangka percepatan infrastruktur oleh Jokowi, terutama jalan tol. Yang keempat adalah pelepasan aset BUMN atau perampasan aset BUMN
terutama di PTPN, kereta api, dan Inhutani Perhutani, dan juga pelabuhan. Yang kelima adalah evaluasi dan periksa pengambil alihan aset, pemindahan aset ex BPPN yang disita oleh perbankan negara, tapi berpindah tangan dengan permainan kong kali kong oleh mereka. Itulah saya pikir 5 hal yang sebaiknya menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam program pembersihan BUMN. Apabila Bapak lakukan itu, maka insya Allah rakyat akan memberikan dukungan yang sangat yang sangat kuat. Dan jangan tebang pilih, mau jenderal, mau mantan jenderal, mau pemilih parpol, mau tokoh masyarakat, itu harus ditindak. Itu karena sebagian besar sebenarnya adalah mereka-mereka itu. Dan menariknya sekarang, pemain-pemain itu sepertinya mencari perlindungan ke Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.